Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani, NPM 2121020090. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sifat dan karakteristik hukum Islam. 1. Sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkan syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgang. Nas prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah kepribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. 2. Elastis. Elastis yaitu mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. 3. Universal. Universal atau alami berarti umum, yaitu berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini bersifat hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal, yakni tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 dan surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat ini menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. 4. Dinamis. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, kesukaran dalam menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban-beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika sendi-sendi kedinamisan. Hukum Islam adalah 1. Meniadakan kepicikan, 2. menyedikitkan tugas, 3. mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, 4. memperhatikan kemaslahatan manusia, 5. mewujudkan keadilan yang merata. 5. Sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrin bertalian dengan hubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. 6. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan takuli. Ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau suprarasional. Manusia menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. 2. Ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikirannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.